Selamat siang, Miss Woro dan teman-teman yang saya cintai dan pastinya dan saya banggai juga. Jadi pada kesempatan hari ini, di hari Selasa ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas mapel sosiologi mengenai ketertiban sosial. Oke, pertama saya akan membacakan soalnya mengenai cerita kasus. Di sebuah sekolah, para siswa biasanya datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan tertib, dan mematuhi aturan sekolah seperti memakai seragam lengkap dan menjaga kebersihan kelas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, mulai terjadi penurunan, perubahan. Maksudnya, beberapa siswa sering datang dengan terlambat, tidak memakai seragam sesuai aturan, dan ada yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya suasana sekolah menjadi kurang tertib dan beberapa siswa lain mulai ikut melaksanakan hal yang sama. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ketertiban sosial berdasarkan kasus tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Oke. Ketertiban sosial di lingkungan sekolah adalah suasana yang aman, nyaman, dan teratur yang tercipta melalui kepatuhan terhadap norma, aturan, dan tata krama oleh seluruh warga sekolah. Hal ini diwujudkan melalui bentuk disiplin, sikap saling menghormati, tidak adanya perundungan atau bullying, dan pemeliharaan fasilitas yang bertujuan mendukung proses belajar yang kondusif. Oke, lanjut ke pertanyaan 2. Menurut pendapatmu, faktor apa saja yang menyebabkan mulai menurunnya ketertiban sosial di sekolah tersebut? Jelaskan. Ya, ini menurut perspektif saya atau pandangan saya, ya, faktor yang terjadi yang dimana itu disebabkan penurunan mengenai ketertiban di sekolah, yaitu adanya pergaulan tidak baik yang mengajak kepada kita untuk melakukannya, tekanan dan paksaan dari sebuah teman, serta lelahnya dalam menghadapi situasi ketertiban sekolah yang membuat psikologi murid bermasalah. Oke, lanjut ke pertanyaan 3. Bagaimana peran nilai dan norma sosial dalam ketertiban di lingkungan sekolah? Ya, jadi begini. Nilai dan norma sosial berperan krusial, ya. Itu jadi sifatnya krusial dan dalam menjaga ketertiban sekolah, ya, dengan menjadi panduan perilaku, kontrol sosial, dan pembentuk karakter disiplin. Norma, aturan tertulis atau tidak tertulis menciptakan lingkungan kondusif melalui tata tertib, sedangkan nilai, prinsip baik atau buruk membentuk sikap yang menghormati, sikap saling menghormati, sopan santun, dan kepedulian atau taking of care atau warga sekolah. Oke, kita masuk ke pertanyaan 4. Analisislah dampak yang dapat terjadi jika ketertiban sosial di sekolah terus mengalami penurunan. Ya, ini juga menurut perspektif saya juga. Jika ketertiban sosial terus menurun di kalangan pelajar di sekolah, bisa menyebabkan generasi yang tidak memiliki norma, adab, dan etika hingga menjadi generasi yang cemas di kemudian hari jika tidak mau diubah. Hal ini menyebabkan suatu bentuk kedisiplinan yang harus ditingkatkan dengan cara pendekatan melalui penyuluhan betapa pentingnya menaati ketertiban sosial demi mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna dan mulia. Oke. Lanjut ke pertanyaan 5. Berikan solusi atau upaya yang dapat dilakukan oleh siswa, guru, dan pihak sekolah untuk mengembalikan ketertiban sosial. Ya, jadi begini, ya. Menurut saya, ya, caranya adalah melalui solusi pendekatan, ya, melalui guru kepada orang tua, parents, ya, from teacher to parents, ya, serta muridnya, ya, and student, dengan terus memberikan motivasi, dukungan, ya, motivation itu yang terbaik kepada anaknya, dan harus bisa mengetahui isi pikiran anak dari sebuah hati ke hati, ya, from heart to heart,
bimbing dengan perlahan hingga pasti, dan dukunglah hobi yang membangun untuk membentuk identitas anak menjadi semangat hingga mau tertib dengan norma dan peraturan, ya, rules yang ada di sosial masyarakat hingga sekolah. Oke, lanjut ke cerita kasus yang kedua nih. Di sebuah lingkungan perumahan, masyarakat biasanya hidup rukun, ya, dan tertib. Warga selalu mengikuti aturan seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti, dan mematuhi jadwal ronda malam. Namun beberapa waktu terakhir mulai terlihat perubahan. Sebagian warga tidak lagi mengikuti kerja bakti. Ada yang membuang sampah sembarangan dan ronda malam sering terjadi terjadi tidak berjalan, yaitu karena kurangnya partisipasi warga. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang bersih dan keamanan mulai terganggu, atau yang dalam bahasa Inggris disebut the safety become disturbed. Oke. Pertanyaan ke-6. Jelaskan pengertian ketertiban sosial berdasarkan kasus yang ada di atas. Ini menurut pandangan saya, ketertiban sosial di lingkungan perumahan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga hidup secara tentram, teratur, disiplin, dan harmonis, ya, yang didukung oleh kepatuhan terhadap norma sosial maupun peraturan hukum yang berlaku. Kondisi ini memungkinkan seluruh penghuni melakukan kegiatan sehari-hari dengan nyaman tanpa gangguan dari pihak lain. Pertanyaan 7. Identifikasi nilai dan norma sosial yang seharusnya dijalankan oleh warga dalam kasus tersebut. Ya, seharusnya memang mereka jangan patah semangat dan jangan sampai pudar, ya, untuk melakukan ketertiban di perumahan seperti siskamling, kerja bakti, ya, gotong royong itu, dan terus tunjukkan perbuatan baik hingga bisa menciptakan perumahan di lingkungan masyarakat tersebut menjadi aman, sejahtera, dan kondusif selalu. Kita akan pergi ke pertanyaan nomor 8. Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya ketertiban sosial di lingkungan tersebut. Ya, ini menurut pandangan saya juga. Jadi faktor ini yang membuat menurun, ya, itu ketertiban sosial di lingkungan masyarakat, adanya perubahan budaya yang baru dari gaya hidup masyarakat, adanya kesibukan masing-masing, serta kurangnya penyuluhan dari RT atau RW, ya, setempat kepada masyarakat, hingga akhirnya ketertiban sosial tersebut makin hari makin lama mulai tidak dijalankan. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan dampak sosial yang dapat terjadi apabila ketertiban sosial di lingkungan masyarakat tersebut menurun, ya, terus menurun. Jadi dampaknya itu lingkungan masyarakat akan terjadi tingkat kriminalitas yang tinggi karena tidak mau menaati ketertiban sosial hingga hilangnya norma peraturan masyarakat yang dulunya wajib untuk diikuti, diberlakukan, ya, sekarang tidak lagi karena adanya transformasi pola hidup melalui budaya hingga ekonomi, ya. Pertanyaan ke-10. Berikan solusi atau upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengembalikan ketertiban sosial di lingkungan tersebut. Ya, ini adalah tugas besar yang dimana harus adanya penyuluhan di kalangan masyarakat, yang dimana pemerintah setempat berkolaborasi kepada RT atau RW untuk menciptakan ketertiban sosial yang lebih baik dari sebelumnya dan membangkitkan jiwa optimismenya kepada masyarakat supaya mau aware, benar-benar care, ya, peduli, ya, dan terhadap keberhasilan bersama hingga cita-cita yang mulia menuju generasi emas yang taat dan patuh kepada ketertiban sosial. Ya, jadi seperti itu mengenai ketertiban sosial yang perlu kita lakukan, ya, di kalangan hidup masyarakat, dan tidak hanya di lingkungan masyarakat tetapi juga di keluarga, ya, dan dimanapun kita berada, ya. Dan kita harus bisa memberikan yang terbaik, dan kita jangan sampai kendor untuk melakukan norma yang baik, mengikuti norma yang sudah diberlakukan. Itu saja. Sekian dari presentasi saya. Cerdias Prima Mandaputra saya sampaikan terima kasih dan saya ucapkan selamat. Thank you.